Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan juga, kalau kalian punya pengalaman mistis dan juga ingin berbagi ceritanya, kalian bisa tuliskan ceritanya dan kirimkan ke alamat email yang ada di deskripsi. Di sekitar tahun 2019, Ramdan melakukan pendakian ke Gunung Sindoro dari Bandung. Dia selalu dadakan dalam merencanakan sebuah pendakian, karena kalau direncanakan dari jauh hari, biasanya malah nggak jadi. Karena dadakan pula, akhirnya ia pun mendaki sendirian. Sebenarnya ada kawan Ramdan yang akan ikut untuk mendaki, namun karena suatu hal, rekan Ramdan membatalkan rencananya. Dan karena sudah kepalang tanggung, ya sudah, akhirnya Ramdan pun berangkat mendaki seorang diri ke Gunung Sindoro. Singkat cerita, sepulang kerja, Ramdan pun langsung berangkat menuju ke terminal, kemudian langsung mencari bus tujuan Bandung Wonosobo. Sekitar jam 7 malam, bus pun melaju dengan cepat. Ia sampai di terminal Mendolo Wonosobo sekitar jam 4 pagi. Kemudian, Ramdan bergegas mencari kendaraan untuk menuju ke basecamp Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Sampailah Ramdan di basecamp sekitar jam 5 subuh. Ia pun segera sholat dan segera mencari sarapan. Ramdan memulai pendakiannya sekitar pukul 6.30. Oh ya, Ramdan ini mendaki ke Gunung Sindoro pada hari Senin. Jadi, bisa dipastikan sangat sepi pendaki kala itu. Dan ternyata memang benar, hanya dia yang akan berangkat mendaki di pagi itu, dan juga belum terlihat ada pendaki lain yang akan mendaki. Ramdan pun terus berjalan menyusuri jalanan setapak yang akan membawanya ke hutan Gunung Sindoro. Ketika dia berada di salah satu perkebunan warga, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dan kakek itu bertanya kepada Ramdan, "Masnya dari mana? Kok berani sekali mendaki sendirian?" Ramdan pun menjawab, "Iya mbah, saya dari Bandung. Biasanya sih suka banyak yang naik gunung, tetapi mungkin karena ini hari Senin, jadi sepi dan cuma saya aja tadi yang ada di base camp. Ya udah, saya naik sendiri aja mbah." Kakek itu pun kembali menyahut, "Masnya harus hati-hati, karena Gunung Sindoro masih kental." "Iya mbah, saya pasti hati-hati kok," jawab Ramdan. Kemudian kakek itu kembali bilang kepada Ramdan, "Hati-hati masnya kalau sendirian di gunung, soalnya tahu kan gunung itu gimana." "Iya mbah." "Oh iya, saya lanjut jalan ya mbah. Assalamualaikum," ujar Ramdan. Kakek itu hanya tersenyum melihat Ramdan yang berlalu. Senyuman yang sangat dingin dan juga penuh misteri dari kakek tersebut. Sebenarnya, dari sini, Ramdan sudah merasa ada yang aneh. Akan tetapi, ia tetap berusaha untuk berpikir positif dan terus melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa waktu, tibalah Ramdan di pintu masuk Gunung Sindoro yang bertuliskan, "Santune laku, slamete jiwo rogo." Tidak berlama-lama di sana, ia pun segera melanjutkan perjalanannya. Cuaca yang sedari tadi cerah, tiba-tiba mulai nampak mendung dan juga berkabut tebal. Dan dari sinilah kejadian-kejadian mistis mulai meneror Ramdan. Sekitar jam 8 pagi, Ramdan sudah tiba di pos 1, pos yang bernama Lembah Kesunyian. Ia pun istirahat dan minum untuk menghilangkan lelahnya. Seperti namanya, pos Lembah Kesunyian. Di sini, suasananya sangat sepi dan juga sunyi. Dan ketika dia sedang istirahat, tiba-tiba ia mendengar banyak suara orang yang sedang mengobrol dan terdengar mereka mengobrol dalam bahasa Jawa. Bulu kuduk Ramdan tiba-tiba berdiri tegak. Akan tetapi, Ramdan masih mencoba untuk berpikir positif. Ia mengira bahwa suara itu adalah suara dari pendaki lain yang akan naik.
Ia pun tetap beristirahat di sana sambil terus berusaha untuk berpikir positif. Hingga sekitar 30 menit berlalu, tetap tidak ada tanda-tanda pendaki lain yang akan naik. Dan hingga akhirnya, secara perlahan, suara-suara itu pun menghilang. Merasa ada yang tidak beres, Ramdan pun segera melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan sebelum pos 2, ia menemukan sebuah mata air. Ketika Ramdan mengisi botol air minumnya, tiba-tiba dengan suara yang sangat jelas dari belakangnya, ia mendengar suara, "Mari mas." Sontak, Ramdan pun refleks menoleh ke belakang, dan ternyata tidak ada siapa-siapa ataupun apa-apa di sana selain Ramdan seorang diri. Suara itu jelas sekali terdengar. Suaranya adalah suara seorang wanita. Ramdan pun sangat terkejut. Kemudian ia pun terus merapalkan doa-doa, meminta perlindungan dari Tuhan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ramdan pun tidak mau lama-lama di sana. Setelah mengisi botol air minumnya, ia segera melanjutkan perjalanan. Dan suasananya masih sama, sunyi dan juga sepi. Ditambah lagi dengan cuaca mendung dan juga kabut tebal yang terus turun, menambah suasana di hutan Sindoro ini menjadi semakin mengerikan. Sampailah dia di pos 2, pos yang bernama Lembah Katresnan. Di sini, Ramdan bertemu dengan pendaki lain yang akan turun. Pendaki ini berjumlah sekitar 10 orang. Ramdan merasa sedikit lega kala itu, karena akhirnya bisa bertemu dengan manusia. Akhirnya, dia pun istirahat bersama para pendaki yang akan turun tersebut. Dan salah satu dari pendaki tersebut bertanya kepada Ramdan, "Masnya dari mana? Kok berani banget mendaki sendirian?" Ramdan pun menjawab, "Saya dari Bandung, mas." "Iya, saya sendiri soalnya dadakan juga kesininya. Jadi susah ngajak temen. Apalagi ini kan hari Senin." Pendaki tersebut kembali bertanya, "Wah, jauh juga ya. Ya udah hati-hati ya masnya. Apalagi masnya sendirian. Soalnya jalurnya sepi banget. Oh ya, di pos 3 nanti masih ada orang satu rombongan lagi kok mas. Mereka mau turun juga." "Oh iya, siap mas," jawab Ramdan. Dan tak lama, ia pun segera melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 3. Dari pos 2 menuju ke pos 3, sebenarnya treknya tidak terlalu jauh. Akan tetapi, treknya terbilang sulit karena harus melewati jalanan berpasir yang menanjak. Ketika Ramdan berjalan di trek menanjak tersebut, tiba-tiba karirnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Padahal sebelumnya ia merasa karirnya biasa-biasa saja. Ketika berjibaku melewati trek menanjak tersebut, tiba-tiba Ramdan mendengar suara gamelan Jawa yang sangat merdu. Sontak ia pun terdiam. Di sini Ramdan masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu adalah pendaki lain yang akan turun. Ramdan pun tetap meneruskan perjalanannya sambil terus mulutnya komat-kamit berdoa agar tidak apa-apa selama perjalanannya. Sampailah ia di pos 3 sekitar jam 11:30 menit. Di pos 3, suasananya masih mendung dan juga berkabut tebal. Di sana, ia melihat rombongan pendaki lain yang akan turun yang tadi dibilang sama pendaki lain di pos 2. Saat dia sedang mencari tempat untuk mendirikan tenda, tiba-tiba badan Ramdan seketika bergetar karena melihat Bagas alias babi hutan di Gunung Sindoro yang sedang mencari makan. Ramdan sangat ketakutan. Ia khawatir akan diseruduk oleh si Bagas. Untungnya, Bagas tidak mengganggu dan Bagas pun segera meninggalkan Ramdan. Setelah dirasa aman, Ramdan pun segera mendirikan tenda. Kemudian ia beristirahat. Pada jam 2 siang, Ramdan kembali mendengar suara musik gamelan Jawa yang sangat merdu dan juga
terdengar seperti ramai banyak orang di pos 3. Saat itu kondisi kabut masih sangat tebal dan jarak pandang sangatlah terbatas, hingga dia kesulitan untuk memeriksa kondisi di sekitar pos 3. Ramdan tetap mencoba berpikir positif bahwa suara-suara itu adalah dari pendaki lain, meskipun sebenarnya dia sangat ketakutan di tengah kesendiriannya di dalam hutan Gunung Sindoro. Hingga sekitar jam 5 sore, kabut tebal sudah mulai menghilang hingga Ramdan pun keluar dari dalam tendanya. Kemudian ia mengecek kondisi di sekitar tenda, berharap bertemu dengan manusia. Tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa di pos 3, hanya ada dia dengan kesendiriannya. Di sini, Ramdan pun sangat merasa ketakutan. Ia pun segera kembali ke dalam tenda sambil terus berdoa. Dan tanpa sadar, Ramdan pun ketiduran. Sekitar jam 8 malam, Ramdan pun terbangun dari tidurnya karena dia merasa sangat kelaparan. Ramdan pun masak-masak, kemudian dia makan malam. Dan sekitar pada jam 10 malam, Ramdan kembali mendengar suara ramai di luar tenda. Kali ini tepat berada di depan tenda Ramdan. Ramdan mencoba memberanikan diri untuk mengecek keluar tenda. Dengan tangan yang gemeteran, perlahan ia membuka resleting tenda dan menyembulkan kepalanya keluar tenda. Dan ternyata ada rombongan pendaki asal Temanggung yang baru datang dan mendirikan tenda tepat di depan tenda Ramdan. Untunglah kali ini dia bertemu dengan manusia sungguhan. Mereka pun saling berkenalan dan ngobrol satu sama lain. Kemudian pada jam 11 malam, Ramdan pamit untuk tidur duluan karena ia berencana untuk summit atau mendaki ke puncak pada jam 3 pagi. Ramdan pun segera masuk tenda, kemudian ia tertidur. Tepat jam 3 pagi, Ramdan pun dibangunkan oleh alarm dari handphonenya. Ia pun sarapan terlebih dahulu dan mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa untuk menuju ke puncak Gunung Sindoro. Setelah berberes, ia pun mengajak rombongan dari Temanggung tersebut untuk summit bersama. Mas, ayo kita summit bareng mas. Kemudian, salah satu dari rombongan tersebut menyahut keluar dari tenda dan berkata, "Iya mas, tadinya saya mau muncak jam 4, tapi teman saya masih pada tidur tuh." "Oh gitu mas, ya udah nggak apa-apa, saya summit duluan ya," ujar Ramdan. "Iya mas, hati-hati ya," jawab laki-laki tersebut. Sebenarnya, Ramdan agak ragu untuk muncak sendirian, karena ia masih kepikiran kejadian-kejadian aneh yang dialaminya tadi siang. Tetapi dalam hati Ramdan, ya udahlah, bismillah aja. Sekitar jam setengah 4 pagi, Ramdan pun membulatkan tekad untuk tetap muncak sendirian. Ia pun bergegas pergi meninggalkan pos 3, ditemani suasana yang sangat sunyi dan juga sepi. Hanya ditemani coret cahaya rembulan dan juga angin gunung yang kala itu berhembus sangat dingin. Setelah 30 menit berjalan, tepat di samping batu di sebuah pos yang bernama Batu Jomblo, tiba-tiba Ramdan melihat ada sesosok putih yang berdiri di samping kanan jalur dengan pandangannya yang melihat ke bawah. Terlihat dengan jelas sosok tersebut berbaju putih dan juga berambut lusuh yang panjang. Sontak Ramdan pun sangat terkejut melihat hal tersebut. Mulutnya pun komat kamit merapalkan semua doa yang dia bisa. Kemudian sosok wanita tersebut menoleh ke arah Ramdan sambil tersenyum. Kemudian perempuan tersebut tertawa cekikikan. Sosok itu terus memandangi Ramdan dengan tatapannya yang sangat menyeramkan. Matanya melotot, mukanya hancur berlumuran darah. Ramdan pun berlari sekencang-kencangnya menjauhi sosok tersebut. Dan ketika sudah agak jauh, dia pun menoleh ke belakang.
Dan alhamdulillah, sosok mengerikan itu sudah tidak ada. Ketika sampai di pos 4, suara azan dari handphone Ramdan pun berbunyi. Ia berhenti sejenak untuk istirahat, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah beres, ia pun langsung tancap gas lagi menuju ke puncak Gunung Sindoro. Pada jam setengah 6 pagi, sampailah Ramdan di puncak Gunung Sindoro. Lagi-lagi, dia sendirian di puncak gunung, tidak ada siapa-siapa, dan ia pun beristirahat di pelang yang bertuliskan Puncak Gunung Sindoro, sambil melihat gagahnya Gunung Sumbing di depan mata yang sangat indah. Untungnya cuaca kala itu sangat cerah. Ya, meskipun angin berhembus cukup kencang hingga menyebabkan dingin yang menusuk tulang. Untuk menghilangkan rasa dinginnya, ia pun berjalan-jalan mengelilingi puncak Gunung Sindoro. Dan ketika sedang asyik berjalan, tiba-tiba untuk kesekian kalinya, ia mendengar suara gamelan Jawa yang sangat merdu. Kali ini, ia sudah tidak lagi menghiraukan. Ia berusaha cuek dan terus berjalan mengelilingi puncak. Akan tetapi, tiba-tiba dari belakang Ramdan, ia mendengar suara. "Permisi, Mas." Sontak, dia pun terdiam kembali dan mencoba untuk terus berdoa. Singkat cerita, pada sekitar jam 7 pagi, akhirnya ia bertemu dengan dua orang pendaki yang berasal dari Sleman, yang ternyata mereka naik dari jalur Tambi. Dan pada jam setengah 8, beberapa rombongan lain pun datang dari jalur Kledung, dan rombongan yang dari Temanggung yang nendah di depan tenda Ramdan sampai di puncak pada sekitar jam 8 pagi. Setelah puas menikmati puncak dan berfoto-foto ria, ia pun segera turun bersama rombongan dari Temanggung menuju ke pos 3. Dan alhamdulillah, perjalanan menuju ke pos 3 aman, tidak ada kejadian aneh-aneh. Singkat cerita, setelah sholat zuhur sekitar jam 1 siang, Ramdan dan rombongan dari Temanggung memutuskan untuk turun bersama. Ramdan berjalan lebih cepat karena ia ingin segera turun. Dia tidak mau ketinggalan bus yang akan membawanya pulang. Dan tanpa sadar, ia berjalan meninggalkan rombongan dari Temanggung. Hingga akhirnya, sampailah ia di pos 2 duluan. Karena kelelahan, ia pun istirahat di sana. Dan saat sedang istirahat, Ramdan melihat ada dua orang pendaki yang hendak naik. Pakaiannya serba hitam, mulai dari carrier, baju, celana, dan juga sepatunya. Ketika mereka melewati Ramdan, ia mencoba menyapanya. "Istirahat dulu, Mas." Akan tetapi, tidak ada respon sama sekali dari para pendaki tersebut, dan mereka terus berjalan, seakan tidak ada Ramdan di dekat mereka. Pada saat mereka melintas tepat di depan Ramdan, Ramdan melihat wajah mereka. Wajahnya terlihat sangat pucat, rambutnya lusuh, dan juga tatapannya sangat kosong. Dan tak lama, rombongan dari Temanggung pun sampai di pos 2. Ramdan menanyakan apakah mereka berpapasan dengan dua orang pendaki yang berpakaian serba hitam. Dan mereka pun menjawab bahwa mereka tidak bertemu dengan siapa-siapa. Seketika, bulu kuduk Ramdan berdiri tegak, dan dalam kepalanya berkecamuk pertanyaan. "Terus, yang aku lihat itu siapa? Atau itu apa?" Karena kapok dan takut akan bertemu hal-hal yang aneh-aneh lagi, Ramdan pun tidak mau berjalan sendiri lagi, dan ia turun mengiringi langkah para pendaki dari Temanggung. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di base camp pada jam setengah 4 sore. Dan karena masih penasaran, Ramdan pun bertanya kepada petugas base camp tentang dua pendaki yang baru saja naik. Dan pihak base camp bilang kalau tidak ada orang lagi yang naik di hari itu. Ramdan pun hanya terdiam dan mengambil nafas panjang-panjang sambil beristighfar banyak-banyak. Kemudian, selesai Ramdan beres-beres, ia pun bersiap untuk pulang. Setelah pamitan kepada petugas base camp dan juga rombongan dari Temanggung,
Tiba-tiba ada kakek-kakek yang ia temui pada saat naik kemarin. Saat itu Ramdan diminta untuk menghampirinya di sebuah warung yang tidak jauh dari base camp. Kakek tersebut bilang bahwa Ramdan diikuti oleh salah satu penunggu di Gunung Sindoro. Kemudian kakek tersebut memberi Ramdan segelas air putih yang sebelumnya sudah dibacai doa-doa. Ramdan pun segera meneguk air putih tersebut. Singkat cerita, Ramdan pun berpamitan dan berterima kasih kepada kakek tersebut. Dan alhamdulillah, Ramdan pun selamat pulang sampai ke rumah. Dan dari pengalaman ini, Ramdan pun berjanji bahwa dia tidak akan pernah naik ke gunung sendirian, alias Ramdan kapok untuk melakukan solo hiking.